Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safwa Jaranti, NPM 201415-1013 dari Kehutanan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Biologi tentang analisis evolusi hidrogeokimia air tanah di Pulau Koral Pramuka, Kepulauan Seribu. Pendahuluan, Pulau Koral atau K Pramuka merupakan satu dari 110 pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu. Pulau Koral Pramuka terletak di bagian tengah gugusan Kepulauan Seribu pada arah utara-selatan dan terletak di tepi bagian timur pada gugusan Kepulauan Seribu pada arah barat-timur. Lalu, Pulau Koral Pramuka secara genesis terbentuk oleh endapan geokalistik yang berasal dari lambakan terumbu karang. Pulau ini tergolong pada pulau datar pada klasifikasi pulau yang dibuat oleh Hanusa. Lalu pulau Koral Pramuka yang sempit yaitu berukuran 16,54 hektar, curah hujannya sedikit dan keberadaannya yang dikelilingi oleh air laut. Lalu menyebutkan bahwa evolusi kimia air tanah dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu genesis atau proses utama yang mempengaruhi pembentukan akuifer di mana air tanah tersimpan, lingkungan pengendapan dan pembentukan akuifer penyimpanan air tanah terbentuk, komposisi mineral batuan yang menyusun akuifer penyimpanan air tanah, proses yang terjadi pada air tanah di dalam akuifer, lama tertinggal tanah dalam akuifer. Lalu yang ketujuh, analisis hidrogeokimia dalam air tanah, yaitu dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan suatu diagram atau grafik. Lalu yang ke-8, beberapa tabel dan grafik yang sering digunakan antaranya ialah diagram batang, lingkaran atau pie diagram, stiff, trilinear, dan diagram Duroff. Yang ke-9, analisis hidrogeokimia yang sering dilakukan adalah analisis ion mayor di dalam air. Lalu yang ke-10, ion mayor yang terdapat dalam air yaitu terdiri dari 6, yaitu kalsium atau Ca2+, magnesium atau Mg2+, sodium atau natrium Na+, dan klorida Ca-, biokarbonat HCO3-, dan sulfat SO4-. Yang ke-11, ion minor dengan kandungan cukup tinggi juga digunakan untuk ion minor dengan kandungan cukup tinggi juga digunakan yaitu potasium atau kalium K+, besi Fe2+, strontium Sr2+, dan fluorida F-. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evolusi hidrogeokimia air tanah yang terjadi di Pulau Koral Pramuka. Metode, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam analisis hidrogeokimia meliputi botol sampel yang pengambilan sampel air untuk analisis laboratorium, lalu seperangkat komputer dengan aplikasi Microsoft Office untuk backup dan analisis data, lalu software Rockwork 14 untuk analisis hidrogeokimia yaitu pembuatan diagram trilinear. Lalu yang kedua yaitu dengan pengambilan sampel air tanah, penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara sistematis. Pengambilan sampel dilakukan dengan berdasarkan sistem grid yang dibuat dari ukuran 100 meter kali 150 meter. Lalu yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kandungan ion mayor, jumlah sampel air tanah, yaitu sejumlah 23 sampel yang mewakili setiap grid yang telah dibuat. Yang keempat, yaitu hal yang pertama kali dilakukan sebelum melakukan analisis hidrogeokimia, yaitu yang pertama melakukan analisis keseimbangan ion, lalu kandungan ion dalam air tanah seharusnya memiliki ion positif atau negatif dengan jumlah yang sama. Lalu ini dia peta lokasi pengambilan sampel air tanah di Pulau Koral Pramuka. Yang keenam itu ada analisis evolusi hidrokimia air dilakukan dengan diagram Piper dan diagram trilinear. Ini dia contoh diagram Piper. Lalu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada analisis hidrogeokimia harus didahului dengan analisis keseimbangan ion. Yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa hasil analisis laboratorium memiliki kualitas penelitian yang baik. Lalu yang ketiga itu ada komposisi yaitu yang terdiri dari ion positif kation dan ion negatif anion. Lalu yang keempat, hasil analisis laboratorium yang baik pada analisis otomatis peralatan modern apabila memiliki nilai CBA kurang dari 5%. Lalu yang kelima yaitu
Sedangkan untuk analisis laboratorium secara manual, yaitu nilai CBE yang diperkenalkan adalah kurang dari 10%. Lalu yang keenam ada hasil perhitungan CBE sampel air tanah di Pulau Karapanca. Ini dia tabelnya. Lalu yang ketujuh ada evolusi hidrogeokimia air tanah di Pulau Koral Pramuka terjadi dari tipe air CaCO3 menjadi CaMgClSO4. Lalu yang ke-8 ada jumlahnya, yaitu jumlah ion kalsium dan sulfat yang sedikit dibandingkan dengan magnesium dan klorida kemungkinan menyebabkan tipe air dominannya akan didominasi oleh MgCl2. Lalu ada kandungan CaCO3 pada air tanah berasal dari batuan gamping yang menyusun tembakan biokalistis di Pulau Koral Pramuka. Sedangkan yang ke-10 yaitu MgCl2 merupakan bukti bahwa pengaruh air laut telah masuk ke dalam sistem air tanah melalui proses intrusi air laut. Ini dia, Lalu yang ke-11 itu ada hasil plotting data untuk penentuan evolusi hidrogeokimia dan diagram trilinear. Berikut tabelnya dari diagram trilinear. Yang ke-12 yaitu ada segitiga anion pada diagram trilinear atau bagian di kanan bawah, yaitu menunjukkan pengelompokan kandungan anion dari sampel air tanah di Pulau Koral Pramuka untuk mengelompokkan pada bagian bawah kanan. Kesimpulannya ialah bahwa tipe fasies hidrogeokimia air tanah di Pulau Koral Pramuka telah mengalami evolusi. Hidrogeokimia dari tipe fasies hidrogeokimia CaCO3 menjadi MgCl2. Lalu yang kedua yaitu tipe fasies hidrogeokimia CaCO3 merupakan tipe fasies hidrogeokimia yang dipengaruhi oleh batuan penyusun Pulau Koral Pramuka yang berupa perombakan biokalistik yang memiliki kandungan gamping yang tinggi. Lalu yang ketiga itu perubahan tipe fasies hidrokimia, yaitu yang terjadi dari tipe fasies hidrokimia CaCO3 menjadi MgCl2 yang menunjukkan adanya dampak dari intrusi air laut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.